Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak Hamim Fauzi ASSPD dalam pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas tentang materi termodinamika, yaitu materi fisika kelas 11. Apa saja yang ada dalam termodinamika? Apa itu termodinamika? Mari kita pelajari pada materi kali ini. Nah, termodinamika ya salah satu cabang ilmu fisika ya, yaitu mempelajari tentang yang pertama ada usaha dan proses-proses dalam termodinamika. Yang kedua, mempelajari tentang hukum satu termodinamika dan kapasitas kalor. Yang ketiga, tentang siklus Carnot dan hukum dua termodinamika. Nah, itu adalah materi-materi atau konsep-konsep yang ada dalam termodinamika. Baik, kita masuk materi pertama, yaitu tentang usaha pada proses-proses termodinamika. Nah, apa itu termodinamika? Termodinamika merupakan salah satu cabang ilmu fisika yang membahas tentang suhu, kalor, dan besaran lain yang terkait. Nah, dalam termodinamika nanti kita mengenal dua istilah, ada sistem, ada lingkungan. Nah, di sini ditampilkan gambar mengenai lemari es atau kulkas ya, merupakan alat yang memanfaatkan konsep termodinamika. Yang satunya juga ada rice cooker, juga sama alat atau konsep alat yang memanfaatkan konsep termodinamika. Nah, sistem. Apa itu sistem? Sistem definisikan sebagai sejumlah zat ya dalam suatu wadah yang menjadi pusat perhatian kita untuk dianalisis. Nah, ini namanya sistem ya. Nah, yang menjadi pusat perhatian kita. Nanti di sistem ini ada kalor yang masuk, ada kalor yang dilepas. Dia bisa melakukan usaha dan dia juga bisa dikenai usaha. Itu sistem ya. Jadi segala sesuatu yang kita teliti yang menjadi pusat perhatian. Nah, selain sistem ada lingkungan ya. Apa itu lingkungan? Nah, segala sesuatu di luar sistem ya, yang dipisahkan oleh suatu batas sistem. Nah, ini batasnya ya. Nah, ini lingkungannya ya, yang masih nanti mempengaruhi sistem. Itu tentang sistem dan lingkungan. Nah, bagaimana cara kita menghitung usaha pada sistem atau pada gas? Nah, di sini ada gambar tinjau suatu gas yang berada dalam tabung dengan penutup berbentuk piston. Nah, ini penutupnya piston yang dapat bergerak bebas ya, seperti terlihat pada gambar 2. Nah, ini posisi 1 pistonnya, ini posisi 2 ya. Nah, ketika gas ideal dalam tabung dipanaskan, gas tersebut memuai sehingga piston berpindah sejauh delta S. Artinya pistonnya bergerak karena gasnya tadi memuai, mengembang ya, sehingga piston dari posisi 1 ya berpindah ke posisi 2, terjadi perpindahan sejauh delta S. Nah, ketika gas tersebut dipanaskan, piston akan berpindah sejauh delta S karena gas di dalam tabung memuai dari volume awal P1 ya. Ini P1. Nah, menjadi volume akhir P2. Nah, gaya yang bekerja pada piston adalah F ya, sama dengan P dikali A. P-nya adalah tekanan, A-nya luas penampang. Jika luas penampang piston A dan tekanan gas dalam tabung P berada dalam keadaan konstan, maka usaha yang dilakukan oleh gas dinyatakan dengan persamaan. Nah, ini kita dapat persamaannya. Tadi dikatakan bahwa kita sudah mengetahui bahwa persamaan usaha ya pada kelas 10 ya mengenai kinematika, W sama dengan F dikali delta S ya dalam dinamika. Nah, tadi dikatakan bahwa gaya yang bekerja pada piston ya F sama dengan P dikali A, sehingga kalau kita masukkan nilai F di sini kita substitusi ke dalam persamaan ini, maka didapat W sama dengan P dikali A dikali delta S. Nah, di mana kita mengetahui bahwa perkalian antar luas penampang dengan perpindahan ya atau jarak itu akan menghasilkan delta P, perubahan volume.
Nah, sehingga kita dapat persamaan usaha pada termodinamika W sama dengan P dikali delta P, di mana delta P-nya adalah perubahan volume. Nah, volume akhir P2 dikurangi volume awal P1, sehingga kita mendapat persamaan untuk usaha pada termodinamika didapat W sama dengan P dikali P2 dikurang P1, di mana W-nya adalah usaha, satuannya Joule, P-nya adalah tekanan, satuannya Pascal, P2-nya volume akhir, meter kubik, P2-nya volume akhir, P1-nya volume awal, satuannya sama-sama meter kubik. Nah, yang kedua kita bahas tentang proses-proses termodinamikanya. Ada apa saja sih proses-proses dalam termodinamika? Yang pertama yaitu ada proses isobarik. Apa itu isobarik? Isobarik adalah proses perubahan keadaan gas pada tekanan tetap. Artinya nilai P-nya konstan. Ciri isobarik adalah P-nya konstan, tidak mengalami perubahan. Nah, ini grafiknya. Grafik isobarik ya, yang menyatakan hubungan antara P dengan P, ya, tekanan dengan volume, di mana di sini digambarkan grafiknya berbentuk garis lurus horizontal. Nah, grafik lurus garis horizontal ini menandakan bahwa tekanannya tidak mengalami perubahan. Tekanan awal, nah, sama dengan tekanan akhir, P1 sama dengan P2. Nah, itu adalah yang namanya proses isobarik, ya, tekanannya konstan. Grafiknya berbentuk garis lurus horizontal. Nah, dalam proses isobarik kita nanti mendapatkan persamaan hubungan antara volume dengan suhu, di mana volume dengan suhu berbanding lurus. Didapat persamaan kesebandingannya V2 per T2 sama dengan P1 per T1. Nah, ini perbandingan volume dan suhu pada proses isobarik. Nah, berapa besarnya usaha pada proses isobarik? Nah, besarnya usaha pada proses isobarik sama dengan usaha secara umum tadi. W sama dengan P dikali delta P, di mana P ya dikali delta P-nya perubahan volume, P2 dikurangi P1. Nah, ini tentang proses isobarik. Nah, yang kedua, ada apa? Proses isohorik. Apa itu proses isohorik? Yaitu proses perubahan keadaan gas pada volume tetap. Nah, ciri isohorik adalah volumenya tetap, ya. Artinya gas tidak mengalami perubahan volume. Nah, ini grafiknya. Grafik hubungan tekanan dengan volume pada proses isohorik, di mana grafiknya berbentuk garis lurus vertikal. Garis lurus vertikal ini menandakan bahwa volumenya tidak mengalami perubahan. Gas tidak memuai dan juga tidak menyusut. Nah, pada proses isohorik nanti berlaku hubungan kesebandingan antara tekanan dengan suhu, karena tadi volumenya konstan, di mana tekanan dengan suhu juga sama berbanding lurus. P1 P1 sama dengan P2 per T2. Jadi P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Nah, berapa besarnya usaha pada proses isohorik? Nah, tadi dikatakan pada isohorik volumenya tetap, sehingga delta P-nya ya akan sama dengan 0. Nah, karena P1 dengan P2-nya itu sama ya. Sehingga usaha pada proses isohorik itu bernilai 0. Jadi gas tidak melakukan usaha, tidak terjadi perubahan. Volume awal sama dengan volume akhir, itu pada proses isohorik. Ketiga, proses isotermal. Apa itu proses isotermal? Proses isotermal adalah perubahan keadaan gas pada suhu tetap. Nah, kalau tadi tekanan isobarik, kalau isohorik volume, nah kalau untuk isotermal adalah suhunya tetap, T-nya konstan ya. Artinya pada perubahan keadaan gasnya suhunya tidak mengalami perubahan. Nah, ini grafiknya, grafik proses isotermal, di mana grafiknya berbentuk garis lengkung, kurva. Garis lengkung ini menandakan suhunya pada posisi 1 dan posisi 2 tidak mengalami perubahan. Jadi ketika gas mengalami perubahan volume, suhunya konstan ya. Suhu di dalam gas ini tidak mengalami perubahan. Nah, persamaan perbandingan pada proses isotermal didapat nanti P1 kali P1 sama dengan P2 dikali P2. Nah, berapa besarnya usaha pada proses isotermal? Nah, proses isotermal usahanya didapat dari integral ya.
W sama dengan integral dari P1 sampai P2 P dikali delta P. Nah, di mana integral ini kalau kita masukkan nilai P-nya itu berdasarkan persamaan gas ideal didapat P sama dengan nRT per V. Sehingga kalau kita masukkan, kita substitusikan didapat W sama dengan integral P1 sampai P2 nRT per V dV. Nah, yang diintegralkan adalah yang mengandung volumenya karena integralnya berkaitan dengan volume, sehingga nRT-nya keluar didapat nRW sama dengan nRT integral V sampai P2 dV per V, di mana integral dari V1 sampai P2 dV per V itu menghasilkan konsep Ln ya. Tuh, sehingga didapat besar usaha pada proses isotermal W sama dengan nRT ln P2 per P1. Nah, ini besar usaha pada proses isotermal. Nah, yang terakhir, proses keadaannya pada termodinamika adalah proses adiabatik. Apa itu proses adiabatik? Proses adiabatik merupakan perubahan sistem tanpa ada kalor yang masuk maupun ada kalor yang keluar. Artinya tidak terjadi perkurangan kalor, tidak ada kalor yang masuk maupun yang keluar, sehingga sistem tidak mengalami perubahan kalor ya, sehingga kalornya tetap ya. Nah, persamaan pada proses adiabatik, nah ini bentuk persamaannya. Yang pertama P1P1 pangkat gamma sama dengan P2P2 pangkat gamma, atau T1P1 pangkat gamma dikurang 1 T2P2 pangkat gamma dikurang 1. Apa itu gamma? Gamma itu konstanta Laplace. Nanti kita bahas pada konsep berikutnya ya. Nah, berapa besarnya usaha pada proses isotermal? Nah, besarnya usaha pada proses isotermal bisa dicari dengan persamaan W sama dengan 1 per gamma dikurang 1 P1 dikali P1 dikurang P2 dikali P2. Itu 4 proses pada termodinamika ya. Ada proses isobarik, ada proses isohorik, ada proses isotermal, dan ada proses adiabatik. Nah, selanjutnya kita bahas contoh soal. Yang pertama, gas sebanyak 3 liter dipanaskan dari suhu 27 derajat Celcius sampai 127 derajat Celcius pada tekanan 3 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Jika gas mengalami proses isobarik, tentukan usaha gas tersebut. Nah, penyelesaian. Diketahui P1 sama dengan 3 liter. Nah, 3 liter itu kita rubah ke dalam meter kubik, di mana 1 liter sama dengan 10 pangkat min 3 meter kubik. Kemudian T1 diketahui juga dalam soal, 27 derajat Celcius dirubah ke Kelvin, di mana dari Celcius ke Kelvin ditambah 273, dapat hasilnya 300 Kelvin. T2 diketahui juga nilainya 127 derajat Celcius dirubah ke Kelvin jadi 400 Kelvin, dan terakhir yang diketahui besarannya itu tekanan 3 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Apa yang ditanya dalam soal? Yaitu W, besar usaha. Nah, pada proses isobarik, nah tadi dikatakan usaha sama dengan P dikali P2 dikurang P1. P-nya berapa? Dalam soal P-nya sudah diketahui 3 kali 10 pangkat 5 ya. Tinggal kita masukkan nilai P-nya. 3 kali 10 pangkat 5 ini P-nya. Nah, kemudian P2. Nah, P2 dalam soal belum diketahui. Yang diketahui dalam soal baru P1. Maka kita cari P2-nya dengan menggunakan persamaan perbandingan antara volume dengan suhu pada proses isobarik. Seperti yang tadi sudah dijelaskan. Didapat persamaannya P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Kita masukkan nilainya P1 dalam soal tadi P1-nya 3 kali 10 pangkat min 3. Masuk 3 kali 10 pangkat min 3. Kemudian T1, T1-nya 300. Kita masukkan 300. P2 yang kita cari ya. Nah, T2-nya tadi dalam soal diketahui 400. Nah, sehingga kita kalkulasi secara matematis, maka akan didapat ya 400-nya naik ke atas, tadinya pembagian jadi perkalian, didapat 400 dibagi 300 dikali 3 kali 10 pangkat min 3. Nolnya 2 coret ya, perbandingan habis ya. Nah, 3-nya kita coret, 3 bagi 3 habis, maka didapat hasilnya 4 kali 10 pangkat min 3 nilai P2-nya.
Nah, nilai Pi2 ini kita masukkan ke dalam persamaan yang pertama tadi. Nah, masukkan. Berapa nilai Pi2-nya? 4. Pi1-nya tadi 3. Nah, tadi kan dirubah ke dalam meter kubik, dapat 10 pangkat min 3. Nah, sehingga kita tinggal kalkulasi. 4 dikurang 3 dapat berapa? 1. Nah, dapat 1 kali 10 pangkat min 3. 3 dikali 1 dapat 3, 10 pangkat 5 dikali 10 pangkat 3. Nah, perkalian pangkat penjumlahan pangkat, tinggal 5 ya ditambah min 3, dapat hasilnya 2. Dapat nilai besar usaha pada proses isobarik sebesar 3 kali 10 pangkat 2. Itu ya contoh soal yang pertama tentang proses isobarik. Lanjut contoh yang soal yang kedua. Gas helium bermassa 8 gram ya, dengan massa atom relatif 4 gram per mol, mengalami ekspansi isotermal pada suhu 127 derajat Celcius. Perubahan volumenya dari 1 liter menjadi 4 liter. Besar usaha yang dilakukan gas helium. Nah, itu yang ditanya, usaha yang dilakukan gas helium. Di mana dalam soal diketahui lennya len 4 1,39. Kita sudah dapat modal dalam soal diketahui len 4 itu sebesar 1,39. Jadi tidak usah mencari lagi nanti kalau dapat nilai len 4. Nah, kita selesaikan. Penyelesaiannya apa yang diketahui dalam soal? Massa gas helium sebesar 8 gram. Massa atom relatif MR-nya 4 gram per mol. Suhunya dalam soal sebesar 127 derajat Celcius. Ya, kita rubah ke dalam Kelvin. Tadi ditambah 273 menjadi 400 Kelvin. Volume awalnya 1 liter, volume akhirnya 2 liter. Nah, karena dalam soal ini konsepnya isotermal, karena isotermal itu nanti usahanya bentuknya perbandingan volume, maka tidak usah kita rubah ke meter kubik juga tidak masalah ya. Nah, karena nanti nilainya akan sama ya. Nah, kamu harus tahu walaupun di soal nanti tidak ada tetapan gas umumnya, di mana nilai tetapan gas umum 8,314 Joule per mol Kelvin. Apa yang ditanya dalam soal? W. Nah, besar usaha pada proses isotermal. Nah, berapa besar usaha pada proses isotermal? Tadi sudah disampaikan di awal di depan bahwa W sama dengan nRT ln Pi2 dibagi Pi1 untuk usaha pada proses isotermal. N-nya, karena dalam soal belum diketahui, kita cari nilai N-nya. Nah, di mana untuk mencari N, persamaannya adalah N sama dengan M per MR. Dalam kimia kan kalian sudah sering mencari nilai molnya ya. M-nya berapa? 8 ya. MR-nya 4 ya. 8 bagi 4 dapat berapa? 2. Nah, dapat nilainya 2 mol. Masukkan nilai 2 ini ke dalam persamaan N-nya. Nah, N-nya diganti jadi 2. R-nya berapa tadi di soal? 8,314. Kemudian T-nya, suhunya tadi 400 Kelvin, ln Pi2-nya 4, kemudian Pi1-nya 1. Nah, kita kalikan 2 dikali 8,314 dikali 400 dapat hasilnya 6.651,2. Ln 4 tadi di soal sudah diketahui nilai ln 4 itu berapa? 1,39. Maka kita tinggal kalikan saja kalkulasi, dapat hasilnya 9.245,168 Joule. Nah, kalau misalkan dalam soalnya diminta dalam kilojoule, tinggal kita bagi 1000. Nah, nanti dapat hasilnya 9,245 kilojoule. Satuannya berubah dari joule menjadi kilojoule. Nah, itu contoh soal tentang isotermal. Nah, contoh soal berikutnya berkaitan dengan grafik ya. Nah, contoh soal berikutnya perhatikan gambar di bawah ini. Jadi ada grafik ya, hubungan antara tekanan dengan volume. Nah, ditanya usaha pada proses AB sebesar. Nah, diminta proses AB. Berapa besar usaha pada proses AB pada grafik yang ada pada gambar. Baik, kita selesaikan. Nah, penyelesaian dalam soal disajikan grafik ya AB. Nah, berdasarkan gambar, luas daerah yang terbentuk di bawah kurva AB adalah berbentuk trapesium. Artinya, kalau dalam soalnya berbentuk grafik, nah untuk mencari usahanya kita cukup mencari luas daerah di bawah kurva. Nah, di mana grafik AB ini ya, kalau kita tarik ke bawah, nah dari A tarik garis ke bawah ke B, maka didapat bentuk
bangun datar yang terbentuk pada grafik AB ini berbentuk trapesium. Maka besar usaha pada grafik ini, pada proses AB ini adalah tinggal mencari luas daerahnya. Daerah apa? Trapesium. Maka W sama dengan luas trapesium. Sehingga didapat W sama dengan luas trapesium. Apa itu luas trapesium? Jumlah sisi sejajar ya. Ini sejajar A tambah B ya. Dibagi 2 dikali tinggi. A-nya berapa dalam soal? Nah, ini nilai A-nya 6. Ada pangkatnya 6 kali 10 pangkat 5. B-nya berapa? 5. Ini B-nya, nilai B-nya dalam grafik ya. 5 kali 10 pangkat 5 dibagi 2 dikali tingginya. Yang mana tingginya? Yang ini, selisih garis horizontal antara A dan B. Selisih dari 1 dengan 3. Nah, maka 3 dikurang 1, nah dikali 10 pangkat min 3. Kita kalkulasi, 6 tambah 5 dapat nilai 11 ya. Dibagi 2. Nah, 10 pangkat 5 dikali 10 pangkat min 3. Tadi penjumlahan 5 ditambah min 3 dapat 10 pangkat 2. 3 kurang 1 dapat 2. Nah, sehingga kita kalkulasi lagi. Nah, tinggal 2-nya coret ya. Ini coret, 2 bagi 2 kan habis ya. Tinggal 11 kali 10 pangkat 2. Nah, 10 pangkat 2 itu kan 100. Maka kalau kita kalikan 11 dikali 100 dapat hasilnya 1100 Joule. Nah, itu contoh soal mengenai proses usaha pada proses termodinamika ya. Yang tadi sudah disampaikan bahwa ada 4 proses dalam termodinamika. Ada isobarik, ada isohorik, ada isotermal, ada adiabatik. Itu ya. Itu untuk usaha pada proses-proses pada termodinamika. Nah, lanjut untuk konsep yang keduanya, yaitu hukum 1 termodinamika dan kapasitas kalor gas. Nah, apa itu hukum 1 termodinamika? Nah, hukum 1 termodinamika berbunyi bahwa sejumlah kalor Q yang diterima dan usaha W yang dilakukan terhadap suatu gas dapat digunakan untuk mengubah energi dalam. Nah, dari narasi yang di atas tentang bunyi hukum 1 termodinamika, kita dapat persamaan bahwa Q sama dengan delta U plus W. Nah, tadi sudah dikatakan Q-nya apa? Kalor, satuannya Joule. Delta U, apa delta U? Perubahan energi dalam, dan W adalah usaha. Nah, dalam hukum 1 termodinamika nanti kamu harus mengetahui perjanjian tandanya. Nah, bahwa untuk pada proses termodinamika usaha itu bisa bernilai positif dan juga bisa bernilai negatif. Pun demikian dengan kalor dan juga delta U. Nah, ini konsep perjanjian tandanya yang kamu harus kuasai. Nah, W bisa bernilai positif. Kapan W positif? Nah, ketika sistem melakukan usaha. Jadi ketika sistem melakukan usaha, maka nilai W-nya positif. Jadi jika dalam soal narasinya sistem melakukan usaha, W-nya positif. W negatif. Kapan W negatif? Jika sistem dikenai atau menerima usaha, ya, maka nilai W-nya negatif. Kemudian kalor positif jika sistem menerima kalor. Dan kapan kalor negatif? Jika sistem melepas kalor. Delta O bernilai positif ketika terjadi penambahan energi dalam, dan delta O negatif ketika terjadi pengurangan energi dalam, ya. Nah, kemudian bisa saja selain dalam bentuk narasi, nanti bisa saja dalam bentuk gambar. Nah, ini kuasai gambarnya. Nah, untuk kalor. Nah, misal ini sistem, ya. Jika kalor masuk ke dalam sistem, artinya sistem menerima kalor, maka Q-nya positif. Jadi jika tanda panahnya masuk ke dalam sistem, maka Q-nya positif, ya. Q-nya positif jika tanda panahnya masuk ke sistem. Nah, untuk kalor, jika tanda panahnya keluar sistem, ya, nah maka Q-nya negatif. Tuh, jika tanda panah untuk kalor keluar dari sistem. Nah, bagaimana untuk usaha kebalikannya? Nah, usaha akan positif jika tanda panahnya keluar. Tuh, usaha akan positif jika tanda panahnya keluar, maka W-nya positif. Nah, jika tanda panahnya memasuki ke sistem, maka W-nya negatif.
Nah, itu kuasai bisa dalam bentuk narasi, bisa juga dalam bentuk gambar. Itu mengenai tentang hukum satu termodinamika. Nah, penerapan hukum satu termodinamika pada proses-proses termodinamika tadi sudah disampaikan di depan, ada 4 proses: isobarik, isohorik, isotermal, isotermik ya, dan adiabatik. Nah, kalau kita masukkan penerapan hukum satu termodinamika pada proses-proses, tadi didapat bahwa persamaan hukum satu termodinamika Q sama dengan delta U plus W. Nah, dalam proses isobarik kita mengerti juga besar usahanya W sama dengan P, Pi2 dikurang Pi1. Maka kalau kita masukkan, kita substitusi nilai W pada hukum satu termodinamika untuk proses isobarik, didapat persamaannya menjadi Q sama dengan delta U ditambah P dikali Pi2 dikurang Pi1. Nah, ini penerapan hukum satu pada proses isobarik. Bagaimana dengan isohorik? Nah, ciri isohorik tadi dikatakan bahwa W-nya sama dengan 0. Nah, maka penerapan hukum satu termodinamika jika kita ganti W-nya menjadi 0, maka didapat Q sama dengan delta U untuk proses isohorik. Nah, untuk isotermal, di mana tadi untuk proses isotermal cirinya T-nya konstan. Artinya kalau T-nya konstan, delta T-nya 0. Nah, karena delta T-nya 0, maka delta U-nya juga 0, tidak terjadi penambahan energi dalam. Sehingga kalau kita masukkan ke dalam hukum satu termodinamika persamaannya, maka didapat Q sama dengan W karena delta U-nya 0. Nah, di mana W-nya tadi besar usaha untuk proses isotermal didapat nRT ln Pi2 dibagi Pi1. Nah, ini penerapan hukum satu termodinamika pada proses isotermal. Nah, terakhir pada proses adiabatik, apa adiabatik tadi cirinya? Tidak terjadi pertukaran kalor. Nah, artinya kalornya 0 ya, tidak ada kalor masuk dan tidak ada yang kalor keluar. Sehingga kalau kita masukkan nilai Q0 ke dalam persamaan hukum satu termodinamika, nanti didapat persamaan hukum satu termodinamika W sama dengan min delta U, di mana delta U-nya min 3/2 NR delta T. Nah, ini adalah penerapan hukum satu termodinamika pada proses-proses termodinamika. Nah, kemudian nilai kapasitas kalor dan tetapan Laplace yang tadi ada di depan. Tetapan Laplace dilambangkan dengan huruf gamma ya, didefinisikan sebagai nilai perbandingan antara kapasitas kalor pada tekanan tetap dengan kapasitas kalor pada volume tetap. Jadi, gamma didapat persamaan Cp dibagi Cp. Cp adalah kapasitas kalor pada tekanan tetap, Cp kapasitas kalor pada volume tetap. Nah, untuk gas, untuk sistemnya nanti ada 2 jenis, ada gas monoatomik, ada gas diatomik. Nah, berapa konstanta Laplace-nya untuk gas monoatomik? Nah, ini gamma untuk gas monoatomik sama dengan 5/3 ya. Nah, yang kuasai ini dalam soal, kalau tidak ada kamu harus tahu jika gasnya monoatomik maka gammanya 5/3. Bagaimana kalau gasnya diatomik? Nah, kalau untuk gas diatomik gammanya yaitu 7/5. Tuh, itu kuasai tentang kapasitas kalor dan tetapan Laplace untuk gas monoatomik maupun gas diatomik. Nah, kapasitas kalor itu juga sama tadi ya, ada pada tekanan tetap, ada pada volume tetap. Nah, kapasitas kalor nanti ada 2, ada kapasitas kalor dan ada kapasitas kalor molar ya. Nah, ini kapasitas kalor molar Cm ya, sama dengan C/N. Nah, untuk kapasitas kalor sendiri didapat persamaannya Q sama dengan C dikali delta P untuk tekanan tetap. Kalau volume tetap Q sama dengan C V dikali delta T. Itu untuk kapasitas kalor dan tetapan Laplace. Nah, kapasitas kalor gas. Nah, kapasitas kalor gas didefinisikan sebagai jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu zat sebesar 1 Kelvin atau 1 derajat Celcius. Tadi sudah sampai depan. Didapat persamaannya C sama dengan Q per delta T atau Q sama dengan C dikali delta T. Nah, tadi dikatakan kapasitas ada 2, ada pada tekanan tetap ya, ada pada volume tetap. Nah, kita bahas contoh soalnya untuk konsep hukum satu termodinamika dan kapasitas kalor. Pertama,
sebuah sistem ya melepas kalor 30 kalori dan melakukan usaha sebesar 100 Joule. Nah, dalam soal diketahui konversi jika 1 kalori sama dengan 4,2 Joule ya. Tentukan energi dalam pada sistem tersebut. Nah, ini berkaitan dengan konsep hukum 1 termodinamika. Nah, penyelesaian diketahui dalam soal. Apa yang diketahui? Kalor. Nah, dalam soal dikatakan sistem melepas kalor, maka nilai kalornya Q-nya negatif. Maka di sini tanda negatif ya. Tanda negatif ini didapat karena soalnya tadi melepas kalor 30 kalori. Dalam soal dikatakan 1 kalori itu 4,2 Joule, maka kita konversi 30 kali 4,2 dapat 126 Joule. Nah, kemudian sistem melakukan usaha, maka W-nya positif ya, 100 Joule. Nah, ditanya delta U. Nah, gimana konsep hukum 1 termodinamika? Delta U sama dengan Q min W. Q-nya min 126 dikurang W-nya 100. Dapat hasilnya min 226 Joule. Tanda negatif menyatakan artinya pada sistem terjadi penurunan energi dalam sebesar 226 Joule. Itu ya. Kemudian contoh soal yang kedua mengenai kapasitas kalor. Nah, dalam soal gas hidrogen dipanaskan dari suhu 300 Kelvin sampai 312 Kelvin dalam bejana yang bebas hingga memuai. Jika gas pada tekanan tetap, tentukan kapasitas kalor hidrogen. Baik, kita bahas. Apa yang diketahui dalam soal? Pertama diketahui perubahan suhu delta T-nya. T2 akhir dikurangi suhu awal. Suhu akhirnya 312, suhu awalnya 300. Didapat hasilnya 12 Kelvin. Dalam soal juga diketahui kalor. Berapa kalornya? Sebesar 24 kilojoule ya. Nah, maka dirubah kilo itu pangkat 3 atau 1000. Maka 24 kali 1000 dapat 24.000 joule. Nah, apa yang ditanya? Ditanya C, kapasitas kalor. Nah, dalam soal pada tekanan tetap maka lambangnya CP ya. Didapat CP sama dengan Q per delta T. Tinggal kita masukkan berapa nilai Q-nya? 24.000 ya. Delta T-nya tadi dalam soal 12. Nah, kita bagi saja 24 ya dibagi 12 itu dapat 2. Nah, maka tinggal masukkan angka 0-nya 3, maka dapat hasilnya CP-nya 2000 Joule per Kelvin. Itu tentang soal-soal yang berkaitan dengan kapasitas kalor gas ya. Nah, yang terakhir bahasan termodinamika yaitu siklus termodinamika dan hukum 2 termodinamika. Nah, ini materi terakhir tentang hukum tentang termodinamika, yaitu berkaitan dengan siklus termodinamika dan hukum 2 termodinamika. Yang pertama kita bahas tentang pengertian siklus. Apa itu siklus? Nah, siklus adalah serangkaian proses ya yang dimulai dari suatu keadaan awal dan berakhir pada keadaan yang sama dengan keadaan awal. Itu jadi mulai di A kembali ke A, itu namanya siklus. Nah, dalam termodinamika nanti kita mengenal adanya siklus Carnot ya. Nah, ini dikemukakan oleh seorang ilmuwan Prancis bernama Sadi Carnot ya. Nah, ini gambar tentang konsep siklus Carnot grafiknya ya. Nah, berdasarkan gambar di samping, dalam siklus Carnot terjadi 4 proses. Ada 4 proses pada siklus Carnot. Nah, ini proses pada siklus Carnot. Yang pertama proses pemuaian secara isotermal, yaitu dari A ke B. Nah, ini namanya pemuaian isotermal. Yang kedua pemuaian secara adiabatik, yaitu proses dari B ke C. Dari B ke C. Nah, ini proses pemuaian adiabatik. Yang ketiga pemampatan secara isotermal, yaitu proses dari C ke D. Nah, ini adalah pemampatan secara isotermal. Yang terakhir proses pemampatan secara adiabatik, yaitu proses dari D ke E. Nah, dari D ke A ya. Nah, dari D ke A, ini bukan ke E ya, dari D ke A.
Artinya dari awal A kembali lagi ke A, itu namanya siklus. Nah, kita bahas apa saja yang terjadi pada siklus atau pada masing-masing proses. Yang pertama yaitu siklus A ke B, ya, proses dari A ke B. Apa yang terjadi pada siklus AB, yaitu tadi pemuaian secara isotermal, gas menyerap kalor Q1. Nah, diserap kalor Q1 dari temperatur suhu tinggi, ya. Nah, suhu sistem sama dengan suhu reservoir panas T1 tinggi, ya. Sehingga disebut proses isotermal, gas memuai dan melakukan usaha. Nah, ini ciri pada proses pemuaian isotermal, yaitu menyerap kalor Q1 pada suhu tinggi dan gas memuai melakukan usaha. Kemudian siklus kedua, proses dari B ke C, dari B ke C. Apa yang terjadi? Pada proses B ke C, beban penghisap dikurangi sehingga gas memuai menurut proses adiabatik. Nah, proses kedua ini tadi proses pemuaian adiabatik. Apa yang terjadi? Karena beban penghisap dikurangi, maka terjadi pengurangan energi dalam. Nah, terjadi penurunan energi dalam sehingga suhu sistem menurun, ya, dari T1 menjadi T2. Nah, dia mengalami penurunan suhu karena terjadi pengurangan energi dalam akibat beban penghisap dikurangi. Kemudian pada siklus ketiga yaitu proses pemampatan isotermal. Apa yang terjadi? Gas mengalami penyusutan tadi karena suhunya turun sehingga gas menyusut secara isotermal dengan melepas kalor Q2. Nah, pada proses pemampatan isotermal cirinya gas melepas kalor Q2 pada suhu rendah. Nah, sehingga usahanya negatif. Nah, artinya W-nya nanti negatif, dia menerima usaha. Yang terakhir yaitu siklus dari D ke A, proses dari D ke A yaitu proses pemampatan adiabatik, kebalikan dari proses pemuaian adiabatik. Kalau tadi beban penghisap dikurangi, pada proses pemampatan adiabatik beban penghisap ditambah. Nah, sehingga gas menyusut menurut proses adiabatik, sehingga terjadi penambahan energi dalam dan suhu sistem naik sampai pada reservoir tinggi lagi T1, balik lagi ke posisi awal, kembali ke A. Nah, itu mengenai siklus Carnot, ya. Nah, besaran-besaran pada siklus Carnot atau mesin Calor nanti ada yang pertama adalah usaha, ya. Ini pertama usaha, di mana usaha dinyatakan dalam bentuk persamaan W sama dengan Q1 dikurang Q2. Artinya usaha merupakan selisih antara kalor yang diserap pada suhu tinggi tadi dikurangi kalor yang dilepas pada suhu rendah, ya. Nah, selain ada usaha pada mesin Calor juga nanti kita mengenal ada yang namanya efisiensi. Apa itu efisiensi? Efisiensi merupakan karakteristik mesin Carnot, yaitu perbandingan antara usaha yang dilakukan dengan kalor yang diserap. Nah, sehingga efisiensi dinyatakan dalam bentuk persamaan Nu sama dengan W per Q1. Atau dalam bentuk lain, Nu sama dengan 1 dikurang Q2 per Q1 dikali 100%. Atau dalam bentuk yang lain, Nu sama dengan 1 dikurang T2 per T1 dikali 100%. Nah, ini adalah 3 bentuk persamaan mengenai efisiensi, ya. Ada yang berkaitan dengan usaha dan kalor, ada berkaitan dengan perbandingan kalor dilepas dan diserap, ada yang berkaitan dengan perbandingan suhu rendah dengan suhu tinggi. Nah, yang terakhir pada mesin kalor nanti kita mengetahui juga ada namanya perbandingan kalor dan suhu. Q2 per Q1 sama dengan T2 per T1, ya. Nah, mesin pendingin kebalikan dari mesin kalor, ya. Mesin pendingin nanti kita mengenal adanya koefisien performansi, ya. Koefisien performansi lambangnya C, ya, di mana CP sama dengan Q2 per W. Nah, kalau kita masukkan nilai W tadi selisih Q1 dikurang Q2, maka didapat nanti persamaan untuk CP, didapat CP sama dengan Q2 per Q1 dikurang Q2, ya.
Nah, kemudian ada koefisien performansi mesin pendingin Carnot, CP. Kalau tadi berkaitan dengan kalor, ini berkaitan dengan suhu. Karena tadi berlaku kesebandingan, maka CP sama dengan T2 per T1 dikurangi T2. Nah, contoh soal. Yang pertama tentang mesin Carnot. Mesin Carnot dengan efisiensi 100% bekerja pada suhu tinggi 600 Kelvin untuk menghasilkan kerja mekanik. Jika mesin menyerap kalor 600 Joule dengan suhu rendah 400 Kelvin, maka usaha yang dihasilkan adalah apa yang diketahui dalam soal? Nah, dalam soal diketahui T1. Nah, berapa T1-nya? 600 Kelvin suhu tingginya. T2 suhu rendahnya yaitu 400 Kelvin. Dalam soal juga diketahui Q1 kalor yang diserapnya sebesar 600 Joule. Ditanya W. Nah, apa rumusnya? Nu sama dengan W per Q1. Hanya saja Nu-nya dalam soal belum diketahui, kita cari nilai Nu-nya. Nah, karena di soal diketahuinya suhu, maka gunakan persamaan Nu yang berkaitan dengan perbandingan suhu. Nu sama dengan 1 dikurang T2 per T1 kali 100%. Ya. Nah, Nu-nya dalam soal bekerja efisiensinya berapa mesinnya? 100%, maka Nu-nya 100%. Ya, 100 sama dengan 1 dikurang 400 per 600 dikali 100%. 100%-nya coret, habis ya. Tinggal 1. Nah, 400-nya coret, 600-nya coret, ya. Maka didapat 1, ya. 1 dikurang 4 per 6. 4 per 6. Satunya dibuat jadi 6 per 6, maka 6 dikurang 4. Dapat 2, 2 per 6 disederhanakan menjadi 1 per 3. Dapat nilai Nu-nya 1 per 3, ya. Nah, kita masukkan 1 per 3 sama dengan W per Q1. Sehingga W sama dengan 1 per 3 dikali Q1. Berapa Q1-nya dalam soal? 600. 1 kali 600. 600 bagi 3 dapat 200. Maka didapat besar usaha pada mesin Carnot sebesar 200 Joule. Nah, itu ya tentang mesin Carnot. Yang kedua tentang mesin pendingin. Pada sebuah kulkas mempunyai suhu rendah di dalam freezer minus 12 derajat Celcius dengan suhu di luar kulkas 27 derajat Celcius. Besar koefisien performansi pada kulkas adalah apa yang diketahui dalam soal? Suhu di luar T1 suhu tinggi 27 derajat Celcius dirubah ke Kelvin dapat 300 Kelvin. Suhu di dalam, suhu rendahnya minus 12 derajat Celcius dirubah ke Kelvin ditambah 273 dapat 261 Kelvin. Berapa besar koefisien performansinya? Nah, tadi berkaitan dengan suhu didapat persamaannya CP atau KP boleh sama dengan T2 per T1 dikurang T2. Masukkan T2-nya berapa? 261. T1-nya 300 dikurang 261. 261. Nah, 300 dikurang 260 dapat 39. 261 dibagi 39 dapat hasilnya 7. Maka besar koefisien performansi dari kulkas tersebut sebesar 7. Nah, terakhir tentang entropi dan hukum 2 termodinamika. Apa itu entropi? Yaitu salah satu besaran termodinamika yang mengukur energi dalam sistem persatuan temperatur yang tidak dapat digunakan untuk melakukan usaha. Persamaan untuk entropi delta S sama dengan S2 dikurang S1 atau Q per T, ya. Nah, hukum 2 termodinamika. Hukum 2 menyatakan kalor yang mengalir secara alami dari benda yang panas ke benda yang dingin. Kalor tidak akan mengalir secara spontan dari benda yang dingin ke benda yang panas tanpa dilakukan usaha. Tuh, sehingga hal ini menimbulkan konsekuensi satu, tidak mungkin membuat mesin dalam satu siklus menerima kalor dari suhu reservoir dan mengubah kalor secara seluruhnya menjadi usaha. Kedua, tidak mungkin membuat mesin yang bekerja dalam satu siklus dan mengambil kalor dari reservoir yang punya suhu rendah dan memberikannya ke suhu tinggi tanpa usaha dari luar. Yang ketiga, mesin yang bekerja antara reservoir suhu tinggi dan reservoir suhu rendah, T1 lebih besar dari T2 memiliki efisiensi maksimum. Nah, kita lihat contoh soal. Nah, suatu sistem menyerap kalor sebesar 30 kJ pada suhu 327 derajat Celcius. Tentukan perubahan entropi sistem. Apa yang diketahui dalam soal Q? Q-nya sebesar 30 kJ. Kita rubah di kilojoule itu dikali 1000 dapat hasilnya 30.000 Joule.
T-nya suhunya 327 derajat Celcius, kita rubah ke Kelvin menjadi 600 Kelvin. Ditanya delta S, maka didapat persamaan delta S sama dengan Q per T. Tinggal kita masukkan Q-nya 30.000, T-nya 600. Nolnya coret 2, habis. Tinggal 300 dibagi 5, dapat hasilnya 50 Joule per Kelvin. Itu tentang materi termodinamika ya. Itu selesai bahasan kita kali ini tentang konsep termodinamika yang tadi secara garis besar ada 3 materi, yaitu tentang usaha pada proses-proses termodinamika, hukum 1 termodinamika dan kapasitas kalor, yang ketiga entropi dan hukum 2 termodinamika. Sekian untuk pertemuan kali ini pada pembahasan termodinamika. Kita ketemu lagi pada pembahasan materi-materi fisika berikutnya. Demikian dari saya, kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.